Halo sahabat ya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Bisa Anak Indonesia Pasti Bisa. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang karakter atau pribadi orang sukses. Yaitu ternyata orang sukses suka atau sering menunda 3 hal ini di dalam hidupnya. Apa aja itu? Oke, setelah yang satu ini. Oke, baik teman-teman, kita kembali lagi di channel Komunitas Indo Bisa. Ini channel membahas tentang pengembangan diri, mindset orang sukses, dan bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih sukses. Oke, jadi hari ini saya akan membahas satu topik yang sebetulnya berkebalikan gitu ya. Karena kita sering mendengar quotes atau motivasi bahwa orang yang sukses itu orang yang tidak suka menunda, ya, orang yang melakukan hal yang langsung gitu ya. Jadi dia nggak suka menunda. Tetapi hari ini ternyata ada 3 hal yang sering ditunda oleh orang sukses, teman-teman. Nah, itu apa aja? Oke, langsung kita bahas ya. Yang pertama, yaitu orang sukses itu suka menunda kesenangan. Maksudnya gimana nih, Vino, menunda kesenangan? Jadi, contoh kalau orang sukses itu biasanya ya dia punya hobi atau punya kesenangan tertentu. Nah, dia bisa mengendalikan dirinya ya untuk menunda kesenangannya sesaat itu. Misalnya dia suka hobi main futsal atau contohnya suka hobi main basket. Nah, ketika dia mau mengejar keberhasilan, dia menunda kesenangan itu, ya, dia menunda hobinya. Sehingga dia fokus dengan mungkin usahanya atau bisnisnya dulu. Nah, nanti ketika mungkin kalau sudah berhasil usahanya, baru dia bisa meluangkan waktu atau mungkin mencurahkan segala keinginannya gitu ya, atau hobinya, ketika dia bisa udah mencapai puncak di keberhasilannya. Nah, itu seringkali orang sukses itu berpikir seperti itu, teman-teman. Ya, jadi kalau Anda yang hari ini masih, Pak, saya susah Pak menunda kesenangan, atau saya susah Pak, saya diajak nongkrong sama teman, saya selalu ikut ya, sedangkan itu membuang waktu saya yang sangat banyak, yang waktunya bisa produktif, tapi gara-gara saya ikut teman saya, gara-gara saya nggak bisa menolak mereka, akhirnya saya membuang waktu saya, contohnya gitu. Nah, menunda kesenangan itu banyak sekali. Contoh kalau Anda, ini kita bicara tentang diet. Orang yang mau kurus, orang yang mau diet contohnya. Ya, yang mau berat badannya ideal. Dia harus menunda kesenangan nih. Ya, dia sukanya makan french fries, ya kan, suka makan burger, suka makan junk food contohnya gitu. Tapi itu yang dia sukai gitu loh. Itu yang dia senangi. Tapi gimana caranya mau berhasil kalau nggak pernah mau merubah cara makannya, pola makannya? Ya kan, makanannya apa itu nggak mau diubah, gimana caranya mau berhasil, mau dietnya berhasil. Sama di dalam keberhasilan, kesuksesan, orang juga harus memilih. Kita memilih yang mana? Ya, pasti butuh pengorbanan, pasti sakit, pasti nggak enak. Yang namanya mau sukses, mau maju, pasti awalnya nggak enak. Ya kan, enaknya di akhir, teman-teman. Nah, ini pertanyaannya, Anda siap nggak untuk bisa berjuang melawan melawan mungkin kesenangan Anda, melawan kesukaan Anda, melawan kecintaan Anda, hobi Anda, untuk bisa meraih yang Anda ingin di garis finish. Nah, itu pertanyaannya kembali kepada Anda. Yang kedua, teman-teman, orang sukses itu suka menunda atau sering menunda kenyamanan hidup. Nah, Vino, bukannya kalau orang sukses itu pasti nyaman hidupnya ya, pasti bisa nyaman. Anda berpikir kalau orang sukses itu hidup nyaman sekarang gitu ya. Dia memang hidup nyamannya sekarang. Tetapi kalau ada flashback mungkin orang yang ingin sukses itu 5 tahun, 6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu ketika dia berjuang, dia betul-betul menunda zona nyamannya, menunda kenyamanan hidupnya. Ya, misalnya nih, dia bisa sebetulnya mau beli mobil yang lebih bagus, lebih nyaman, lebih baik. Tapi dia berpikir, wah, uangnya harus diputar dulu. Ini nggak bisa kalau kita langsung beli mobil nyaman, mobil bagus, mobil mewah, tapi kalau uangnya ini masih belum diputar gitu kan. Uangnya ini kan harus diputar untuk misalnya menjadi produk ya kan, atau mungkin untuk bisa mengembangkan aset bisnisnya. Uangnya digunakan untuk perkembangan bisnisnya dulu. Nah, dia menunda kenyamanan itu. Ya kan, nggak nyaman sekarang nggak apa-apa, tapi nanti ke depannya saya berharap ya kan itu untuk bisa menjadi kenyamanan saya di jangka panjang, untuk yang masa depan dan lebih panjang lagi.
Nah, tapi seringkali kita ini susah untuk mengendalikan diri. Wah, dapat uang sedikit, teman-teman ya, 2 juta, 3 juta, atau 5 juta, ganti HP. Merasa udah nyaman nih kalau uangnya ini uangnya nggak dibelanjakan itu rasanya kurang nyaman. Rasanya harus belanja beli HP baru. Ya kan, lalu yang kedua, misalnya Anda punya uang sedikit, punya uang ratusan juta contohnya. Wah, mobilnya ini kurang bagus nih sekarang. Mobilnya kurang menarik, mobilnya ini udah tua, ganti mobilnya. Ya kan, ini perabotan di rumah nih kurang nyaman, kurang bagus, ganti perabotnya. Wah, ini istri di rumah kayaknya udah nggak lagi nih, cerewet nih, ya kan, ganti istrinya. Ya, bukan gitu ya teman-teman ya. Jadi bukan berarti kita hidup nyaman itu harus mengganti semuanya, harus mengganti gaya hidup kita langsung. Ya, orang yang sukses dia tahu kapan dia harus berperan atau bagaimana dia harus menjalani hidupnya, bagaimana dia bisa menunda kenyamanannya, bagaimana dia ini bisa lifestyle-nya itu bukan langsung berubah langsung gitu ya, nggak langsung berubah lifestyle-nya, tapi dia mengubah pelan-pelan, step by step. Nah, dia bisa menunda kenyamanan dia. Ya kan, mungkin nggak nyaman. Karena apa nih ya? Ini boleh Anda catat di kolom komentar teman-teman. Kalau Anda mau berubah, ya siap-siap nggak nyaman. Ya, tapi kalau Anda mau nyaman, ya sudah nggak usah berubah. Nah itu, kalau Anda ingin berubah, hidup lebih sukses, hidup lebih baik, ya Anda harus keluar dari zona nyaman. Nggak bisa nyaman terus. Kalau Anda ini merasa hidupnya rebahan, nyaman, santai, ya siap-siap nggak usah berubah. Hidup Anda akan seperti itu terus, ya kan, selamanya. Tapi kalau Anda hari ini merasa, Pak, saya ingin berubah, Pak, saya ingin hidup lebih baik, saya ingin lebih sukses, ya harus siap-siap nggak nyaman. Makanya orang sukses tadi, ya, dia selalu terbiasa untuk menunda kenyamanan hidup. Oke, yang terakhir teman-teman, ini yang paling penting. Ternyata orang sukses itu suka menunda untuk menyerah. Nah, jadi dia kalau bisnisnya lagi drop, bisnisnya lagi stagnan, wah, menyerah nggak ya? Dia tuh sering menunda. Coba sekali lagi. Dia selalu mengatakan try one more time. Coba sekali lagi. Ya kan? Coba sekali lagi. Menyerah nggak? Coba sekali lagi. Gimana? Harus kita tutup bisnisnya? Coba sekali lagi. Dia menunda sampai dia merasa ini titik saya sudah paling terendah dan memang bisnisnya nggak bisa grow dan ternyata memang terpaksa harus ditutup bisnisnya atau terpaksa harus nggak bisa berjalan lagi bisnisnya, ya dia akhirnya oke, tapi saya nggak akan menyerah, saya akan coba di bisnis baru gitu kan, atau mungkin saya buka bisnis yang baru. Nah, itu dia punya konsep berpikir seperti itu, dia nggak pernah menyerah. Nah, kebanyakan orang ini kan kalau dari bidang, contoh nih, kita mau menekuni bidang penjualan, ya kan, kita baru 3 bulan, 4 bulan merasa nggak cocok, merasa nggak nyaman, merasa nggak bisa, akhirnya kita mudah menyerah, kita pindah ke bidang yang lain. Setelah dari bidang yang lain, Anda merasa di bisnis luaran sana ada teman Anda yang dapat uang lebih banyak, Anda pindah bisnis ke teman Anda. Nah, putar terus, akhirnya nggak pernah jadi satupun, teman-teman. Nah, karena apa? Karena Anda nggak punya yang namanya tadi kebiasaan menunda untuk menyerah. Coba sekali lagi. Nah, ini orang sukses harus punya prinsip dan punya mental seperti ini, teman-teman. Oke, jadi itu aja mungkin sharing dari saya. Kalau Anda mungkin merasa betul juga nih kata-katanya Pak Vino atau Ko Vino, Anda bisa share ke teman-teman Anda, berikan komentar yang positif. Ya, jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.